Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara atau melakukan ujian praktek kebugaran jasmani. Itu di sini saya udah buat presentasi untuk khususnya untuk kelas 12 melakukan ujian praktek. Yang pertama ada latar belakang. Nah, tujuan kenapa pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau yang disingkat PJOK melakukan sebuah ujian praktek di akhir sekolah, yaitu untuk mengetahui perkembangan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, pengetahuan, sikap, sportivitas, dan kemampuan sosial pada siswa ataupun siswi di sekolah tersebut. Itu pengembangan karakter dan sikap positif. Pengembangan karakter itu untuk nanti berkehidupan di masyarakat khususnya dan meningkatkan mentalitas sportif dalam menghadapi nanti nilainya bagus ataupun kurang, yaitu harus sportif dengan apa yang dilakukan. Peran pendidikan jasmani dalam kebiasaan sehat. Nah, tentunya di sini saya mengutip buku yang ditulis oleh Crick pada tahun 2020, yaitu PJOK berkontribusi sebagai landasan untuk membentuk kebiasaan hidup sehat jangka panjang, khususnya di kalangan remaja. Kenapa pada uprak kali ini yaitu masuk ke dalam materi kebugaran jasmani, yaitu untuk membentuk kebiasaan hidup bagi kalian terutama yang masih muda, masih remaja, ya kan, biar kehidupannya itu atau umurnya panjang. Amin. Pentingnya ujian praktek PJOK. Nah, kenapa sih penting gitu kan? Yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan penguasaan materi dalam bentuk aktivitas fisik serta menilai kemampuan motorik dan keterampilan olahraga yang telah dipelajari. Untuk uprak sendiri itu sebetulnya dari beberapa materi PJOK, itu boleh bola voli, boleh bola basket, boleh bola sepak bola, boleh kebugaran jasmani, boleh senam, ya kan. Yang penting itu materi yang bentuknya itu aktivitas fisik. Tujuannya untuk mengukur keterampilan motorik siswa, terus menilai kemampuan strategis olahraga. Nah, kemampuan siswa dalam menerapkan strategi dan teknik olahraga yang diuji selama ujian praktek. Pengembangan sikap sportivitas, ya kan, biasanya yang mendapatkan nilai kurang di situ akan tercermin bahwa siswa atau siswi ini dia sportif
tidak atau curang tidak dengan hasil dengan apa yang sudah mereka lakukan atau eh, kembangkan kan. Kayak di sini kan nanti kebugaran jasmani di slide selanjutnya kan ada penjelasan juga. Itu pengalaman ujian praktek berbasis aktivitas fisik. Itu pengalaman nyata bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan fisik yang terukur. Ini membantu mereka memahami pentingnya kebugaran jasmani di kehidupan sehari-hari. Kan bukan cuma di uprak aja kalian serius ya kan. Tapi dari uprak ini itu bisa membuat kalian ketika sudah keluar nanti dari sekolah itu menerapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, ini bentuk kegiatannya. Jenis kegiatan ujian praktek yang kemarin sudah kalian isi di Google Form, ya kan? Dan yang menang adalah kebugaran jasmani. Nah, di sini ujian prakteknya terdiri dari dua jenis kegiatan utama. Yang pertama adalah ujian praktek olahraga terukur dan ujian praktek kebugaran jasmani. Kalau disingkatnya itu yang terukur itu kalian membuat suatu program latihan dan yang untuk kebugaran jasmaninya prakteknya itu adalah kalian melakukan nanti praktek bagaimana caranya, oke, melakukan kebugaran jasmani. Ujian praktek olahraga terukur yaitu ujian praktek yang melibatkan siswa-siswi dalam menyusun program latihan yang terstruktur. Nah, di sini contoh program latihan yang kalian buat, ya kan? Ini dibuatnya setelah nanti kalian melakukan pretest. Kalian melakukan pretest dulu, ya kan? Baru kalian membuat suatu program latihan. Contohnya seperti ini program latihan bisa diklik. Ini diklik. Nah, di situ ada cabang olahraga, di strip aja waktunya kalian mau berapa menit dalam sehari. Terus sasaran latihannya apa aja, jumlah atlet strip, tanggalnya boleh ditulis tanggal kapan kalian melakukannya, pukulnya, jamnya jam berapa ya kan. Terus periodisasi umum karena kalian bukan atlet dan bukan khusus juga. Jadi umum. Mikronya mikro 1, sesinya sesi 1, pelaratannya apa aja yang kalian butuhkan. Misalkan saya membutuhkan sebuah kon, tulis di situ kon. Kan intensitasnya kalian mau berapa persen ya. Kalau misalkan kalian tidak mengerti tentang intensitas, di strip saja, tidak apa-apa. Oke, yang penting kalian membuat suatu program latihan yang kotak-kotak ini. Nah, untuk fotonya itu kalau bisa ditaruhnya foto kalian, ya kan? Minimal kalian buat program latihan ini karena 2 minggu, ya kan? Berarti kalau kalian dalam seminggu 2 kali latihan, Senin misalkan, hari Minggu sama hari Sabtu atau hari Rabu sama hari Minggu, ya kan? Tinggal ditulis di sini. Nah, berarti dalam 2 minggu atau dalam sebulan itu tinggal dikali aja. Seminggu misalkan 2, ya kan? Dua tab, dua ini nih kayak gini. 2 halaman, ya kan? Seminggu 2 halaman. Berarti kalau sebulan ada 4 minggu, berarti 2 kali 4, yaitu 8 halaman. Kan berarti selama sebulan kalian cukup
bukan melakukan. Kalian cukup membuat program latihan dan melakukannya itu selama 8 kali. Oke. Nah, terus ada di sini ujian praktek kebugaran jasmani. Nah, ini yang keduanya. Ujian prakteknya itu ada pretest di awal dan posttest adanya di akhir. Yaitu apa aja yang kita uji? Ada 4. Shuttle run, push up, sit up, dan plank. Metode penilaiannya. Oke, ini untuk post test dulu. Post test itu di awal yang tadi, ya kan? Post test, terus kalian bikin program latihan, latihan. Nah, setelah jam atau waktunya ujian praktek, itu kalian hanya melakukan post test di awal yang kayak gini lagi, ya kan? Dengan catatan nilai kalian yang tadinya misalkan di pretest itu 1, ya kan? Saturannya 1. Terus pas kalian melakukan post test itu saturannya naik jadi 3. Ya kan? Berarti kalian di dalam program latihan dan kalian latihan itu mempengaruhi sebuah tes yang akan kalian lakukan. Berarti kalian tandanya latihannya sudah baik dan benar. Oke. Di sini penilaiannya ada SR. SR itu apa? Shuttle run. 2 kali bolak-balik dalam waktu 20 detik. Kalau nggak salah. Ya, 20 detik. Itu kalau kalian nilainya mau di minimal itu 3 kali. 3 kali bolak-balik nilainya berapa nih? 2, ya kan? 3 kali bolak-balik nilainya 2 di sini. Nah, 4 kali bolak-balik nilainya 3 berarti di sini. Shuttleran itu kalian boleh 2 kali uji coba dan nilai terbesar yang akan ditaruh. Untuk tes push up, sit up itu 1 menit. Dalam waktu 1 menit kalian bisa berapa kali melakukan sit up atau push up. Kan sit up 1 menit kalian berapa kali? Kan push up 1 menit kalian berapa kali? Dan yang terakhir adalah plank. Plank ini hitungannya per detik, ya kan? Bila mana kalian cuman sampai 40 detik, berarti nilai kalian adalah 3 di angka 3. Dan kalau kalian bisa sampai 60 detik atau 1 menit lebih, itu kalian nilainya 5. Oke? Ini untuk metode penilaiannya. Ada waktu dan tempat pelaksanaan. Sudah ditentukan waktunya oleh sekolah atau panitia nanti, ya kan? Namun kalian harus melakukan post test terlebih dahulu, pretest, sorry, melakukan pretest terlebih dahulu dan melakukan sebuah apa namanya, ujian program latihan, sorry. Kalian harus melakukan program latihan terlebih dahulu, ya kan? Biar apa? Biar nanti ada peningkatan ketika kalian melakukan post test. Nah, nilai yang saya ambil adalah ada 2 nantinya. Oke, kita keluar dulu. Nah, ini nilai yang saya ambil contoh di sini, ya kan? Contoh misalkan namanya di sini nama siapa di sini nih ya? Rizky, ya kan? Nah, nomor absen sekian misalkan. Terus kelas berapa nih? Misalkan kelas udah kosongin dulu. Nah, di sini kalian saturan misalkan dapat kalian itu di angka, ntar dulu di sini saya
copy dulu ya kan. Terus di sini saya paste. Nah, di sini kalian misalkan di angka 4 ya kan. Nah, terus di push up-nya, kalian push up-nya bisa cuma sampai 15, di 2 berarti. Terus sit up-nya kalian cuma sampai misalkan sit up-nya di 3 atau di 20 kali. Ya kan, plank-nya kalian bisa 1 menit lebih berarti 5. Dan inilah nilai kalian akhirnya. Nilainya totalnya 70, ya kan? Nah, 70 ini bukan nilai yang akan saya masukkan di UPLAK, tapi ada tambahan lagi di program latihannya. Di sini nilai program latihan. Nilai program latihan yang membuat program latihan dan benar itu akan saya kasih nilainya 90 sampai 99 atau 87 sampai 99 ya kan, 87 sampai 99. Nah, tinggal nilai kalian ditambah 70 ditambah misalkan kalian bagus buat program latihannya berarti 99 ya kan. Terus tutup kurung dibagi 2 sama dengan nanti dulu ditutup sama dengan 84. Inilah nilai kalian nantinya yang akan saya masukkan ke dalam nilai ujian praktek. Nah, kalau misalkan di sini kalian nilainya 4 ya kan, terus di push up-nya kalian bisa 3 kan. Nah, lebih gede lagi nanti nilainya, oke? Itu untuk penilaian ujian praktek nantinya. Oke. Nah, balik lagi. Tempat pelaksanaan, yaitu udah pasti di lapangan SMA Yadi 4. Rancangan pelaksanaan, persiapan ujian. Persiapan meliputi penyusunan jadwal ujian, pengembangan sesi per kelas, fasilitas, alat-alat, dan perlengkapan. Pelaksanaan ujian. Ujian dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Evaluasi nilai berdasarkan sebagai aspek penilaian umpan balik diberikan kepada siswa untuk membantu meningkatkan dalam pengembangan keterampilan dan performa di masa depan. Oke. Harapan dan penutup, ya kan? Ujian praktek PJOK ini dapat mengevaluasi keberhasilan pembelajaran dan motivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan fisik dengan kerjasama semua pihak. Tujuan kegiatan ini dapat tercapai secara optimal, ya kan? Harapannya itu jangan cuman di ujian praktek, ya kan, kalian melakukan kegiatan olahraga, buat program latihan, ya kan, terus latihan jangan cuma di ujian praktek, tapi di kehidupan sehari-hari kalian harus atau wajib melakukan sebuah melakukan olahraga, ya kan, supaya badan kalian sehat, kuat, dan umur kalian panjang, ya kan. Bagaimana bisa hidup panjang kalau tidak pernah berolahraga, ya kan? Oke. Ya, presentasi untuk ujian praktek pada
kegiatan kali ini di tahun 2024-2025. Saya tutup. Kalau mau ada yang bertanya, silahkan di uh, kolom komentar atau bisa di grup, ya kan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.